warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya dimanapun berada. Semoga selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan rahmatnya, dijamah dan dijabah yang menjadi segala doa sahabat semuanya ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kembali bersama Gondes Mendes Tarot di General Reading ya. Di sini kepo-kepo doi ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta ya? Ini judul di request dari sahabat kita ya, yang ingin sekali mengetahui apakah doi akan kembali padanya. Termasuk kalian semua ya, yang menanyakan atau bertanya-tanya dalam hati ya. Apakah doi kalian yang sudah berlalu akan menjalin hubungan kembali dengan kamu, karena di sini tentunya kalian masih berharap ya. Oke. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di sini kita memohon izinnya untuk diberikan clue-clue atau gambaran-gambaran melalui media kartu tarot sebagai medianya ya. Dan semoga bisa menjadikan jawaban ya. Oke, sekarang dipilih ada 3 file. Di sini ada kutek warna ungu, warna pink dan warna coklat ya. Gondes mengambil 3 saja ya, agar nanti bisa lebih detail gitu ya. Oke, silahkan dipilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan jawaban yang terbaik untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Silakan dimulai. Kalau kalian kekurangan waktu, boleh di pause dulu videonya kemudian di play kembali. Silakan. Oke, sekarang kita mulai ya dari kutek warna ungu ya. File pertama ya. Gondes akan shuffle ya. Jangan di skip supaya kenapa? Energi kalian tidak terputus dan benar-benar tercurah di tebaran kartu nanti. Kita mulai ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta ya, di edisi kepo-kepo doi bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, kita mulai ya. Kutek warna ungu. Aku taruh sini. Ini dibaca di akhir tebaran ya. Oke. Gondes akan tebar kartunya. Jangan di skip ya, agar supaya energi kalian benar-benar tercurah di tebaran kartu ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Edisi kepo-kepo doi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan ambil 5 kartu saja ya, agar tidak. Oke. Kita akan ambil kartu 5 seperti biasanya. Ini perasaan dia ya. Bisa vice versa karena ini adalah general reading. Energi yang ditarik adalah dari berbagai macam penjuru ya, berbagai macam energi. Di sini ada tanggung jawab, ada kebahagiaan, ada kelimpahan. Kita bicara tentang cinta finansial. Oke, terima kasih. Dia ragu-ragu ya untuk menyampaikan perasaan karena dia terluka. Sejatinya apa yang terjadi sebelum kalian terpisah ini sepertinya dia membawa luka, meninggalkan kalian dengan membawa luka karena sesuatu yang pernah terjadi di hubungan kalian ini. Siapa yang bersalah? Gondes tidak bisa menebak siapapun, tetapi di sini bisa diketahui nanti setelah kita tebar klarifikasinya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Ada beban di dalam hidupnya.
walaupun dia sangat bahagia bersama kamu, walaupun untuk yang sudah berkeluarga ini juga sudah merasa bahagia dalam keluarga ini, tetapi dalam hubungan ini, tetapi dia setelah perpisahan ini dia merasa ragu-ragu untuk kembali. Niat ada, kebahagiaan ada, tapi untuk mengulanginya, untuk kembali itu agak ragu-ragu karena di sini pernah terjadi luka, ya, luka hati yang terjadi padanya. Ini kita bicara padanya saja, dia saja, karena di sini kita mengulik doi. Tetapi ini bisa vice versa, karena ini adalah general reading. Kita lihat klarifikasinya, atau kita lihat kesimpulannya. Si dia pernah terluka sepertinya, pernah sedih, terluka dengan perpisahan ini, dengan kejadian selama bersama kamu. Ada beban sebetulnya di dalam perasaan dia. Ada rasa kangen dengan kebahagiaan bersama kamu. Maaf agak belepotan. Sangat rindu. Ya, tapi dia masih ragu-ragu untuk melangkah ke kamu karena luka ini sangat membekas di perasaan dia. Ya, kita lihat klarifikasinya. Apakah dia akan kembali atau hanya berdiam diri dalam keraguan-raguan? Ini bisa vice versa, bisa kamu yang terluka tapi bisa juga dia. Tapi ini ada kebahagiaan selama bersama kamu, dan ini menjadi beban hidupnya sekarang karena menahan rasa rindu, rasa kangen, rasa ingin, ya, tetapi ragu-ragu kembali menyelimuti perasaan dia di dalam urusan cinta karena pernah terluka. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau perasaan dia waktu itu, sehingga kalian harus terpisah. Ya, apa yang terjadi? Apakah di antara kalian ada yang berkhianat? Kita lihat ya. Ada Queen of Cups. Ada kebahagiaan. Dan ada proses. Ada satu hal yang membuat dia tidak kesulitan keuangan. Sepertinya untuk yang sudah berkeluarga, kalian selalu berdebat tentang keekonomiannya, tentang ekonomian yang minus karena kesulitan. Dan dia sudah bekerja keras, tetapi kebahagiaan keluarga ini terkoyak hanya karena kesulitan finansial. Itu yang sudah berkeluarga. Untuk yang sudah yang baru pacaran, hubungan ini terputus, rasa sedih karena segala sesuatu yang tidak bisa dia mengimbangin kamu, karena kamu seseorang mungkin yang lebih dari cukup. Kamu seseorang yang bijaksana, seseorang yang berkelimpahan, sedang dia tidak. Dan ini jadi kendala di saat kalian ada masalah. Ya, mungkin dia ada perasaan tersinggung oleh kalian karena finansial yang selalu dibicarakan di sini. Sebetulnya dia merindukan kamu, dia sangat sayang sama kamu, ya. Dan ini jadi beban pikiran dia, jadi beban hidup dia. Dia ingin kembali sama kamu, tapi dia ragu-ragu. Ya, kenapa? Kalau kamu yang bersalah, coba saran kondes kalian hubungin dulu. Kalau memang nggak ada masalah untuk komunikasi, kamu sampaikan minta maaf. Inilah perasaan dia. Tapi ini maaf bisa vice versa ya. Bisa ini adalah perasaan kamu, ya. Ya, seperti itu. Ini ada satu masalah yang mengakibatkan hubungan ini retak atau dia bersedih karena urusan finansial. Baik yang mau berkeluarga, yang udah berkeluarga, ataupun yang lagi pacaran. Ini yang dipermasalahkan adalah masalah finansial. Ya, kesenjangan atau kesenjangan sosial ya di sini ya. Dia sangat sedih dan merasa terpukul dengan kata-kata. Mungkin kalian pernah mengucapkan segala sesuatu, manipulasi kayak apa kayak itu ya. Ini sangat membebani pikiran dia dan sangat terluka. Tapi dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, dan masih ingin melanjutkan hubungan sama kamu. Makanya dia sekarang dengan giat bekerja memproses hubungan ini dan memproses finansialnya. Mungkin suatu saat nanti dia akan datang di saat dia sudah siap dan bisa membahagiakan kamu kembali. Gitu. Dia ingin berada di pihak yang bisa membahagiakan kamu, tapi saat ini dia masih belum bisa dan masih ragu-ragu untuk mengatakan segala perasaannya ke kamu. Ada rindu yang besar di sana
tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dia pegangin aja cupnya, hanya dia bisa tahan di dada bahwa aku merindukan kamu, tetapi aku ragu-ragu ingin melangkah ke kamu karena aku tidak mempunyai seperti yang kamu inginkan. Seperti itu ya. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat kalian yang menonton video ini ya. Block box pinknya Gondes akan berkata apa untuk kamu ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Ada keinginan, tapi belum sanggup dia. Tambah 1, 2, sesuai tebaran kartu ya. 3, 4, dan 5. Kamu mendapat pesan apa dari box pinknya Gondes? Nah, itulah yang kamu harus lakukan. Saling terbuka ya. Hubungan apapun itu harus saling terbuka agar tidak satu sama lain itu tidak ada yang merasa terbebani atau terlukai ya. Ada pinjaman di sini. Oh begitu ya. Ada pinjaman. Ya, kelihatan kan? Oke, kemudian Gondes akan buka pesan selanjutnya, mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Kalau memang kejadiannya kayak pinjaman atau karena kamu banyak mengeluarkan untuk dia ya, cobalah kalau kamu masih sayang, jelaskan bahwa kamu tidak bermaksud untuk melukai hatinya. Tersenyum, kamu harus tetap tersenyum ya. Dan rindu, di sini kamu sangat merindukannya ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau memang sisinya ini dimulai dari kamu, cobalah kalau kamu ingin lagi menyambung hubungan ini, kamu yang harus menghubunginya. Tapi kenapa dia kok ragu-ragu? Ya dia merasa terluka. Mungkin ada sesuatu yang menyinggung perasaan dia, atau bisa vice versa di sini. Benar, kalimat ini bisa membuat dia terbebani. Sebetulnya dia sangat ingin bersama kamu, makanya sekarang di sini dia lagi berusaha keras untuk mendapatkan segala sesuatu yang bisa membahagiakan kamu, seperti itu ya. Oke, saling terbuka penting dalam hubungan itu ya. Kalau hubungan saling tertutup itu yang ada cuman nggak ngerti sih hubungan ini mau apa gitu, nggak ngerti sih hubungan ini gimana kok seperti ini gitu. Tahu-tahu ya udah jedar putus gitu. Sekali mengucapkan kalimat padahal tidak untuk tujuan menyakiti, akhirnya menjadi suatu yang menyakitkan. Di sini ini ada pesan dari Angelic Oracle Card ya, pesan alam atau pesan para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif. Let your past go. Gondes akan langsung artikan saja ya, karena kenapa? Tidak semua subscriber Gondes mengerti dan paham ya, jadi kita ambil jalan tengah saja ya. Oke, let you past go. Oke, kita artikan. Let your past go ya. Biarkan masa lalu kamu. Beban membawa masa lalumu ya telah membantumu lelah. Telah membuatmu lelah. Ya. Buat kamu satu ya. Ini waktu untuk turunkan beban ini. Simpan hanya pelajaran dan cinta ya. Anggap sebagai pembelajaran dalam cinta dan meninggalkan segalanya. Kamu tidak menginginkan ya atau memperhatikannya dan sekarang sudah hilang ya. Jadi di sini let your past go, waktunya biarkanlah masa lalu kamu berlalu ya, biarkan saja. Tapi kalau kalian memang menghendaki kamu untuk bersama dia lagi, masih ada kesempatan karena di sini dia terluka. Ini bisa kamu ya, bisa vice versa ya. Pesan alamnya pun bisa vice versa. Jadi bisa terbolak-balik ya. Jadi lupakan masa lalu. Seperti itu pembentanya. Kalau memang ini kamu tersakiti, tetapi kalau kamu merasa yang menyakiti, ya nggak apa-apa. Kamu bisa kembali dan menghubungi dia lagi. Pasti dia akan meresponnya ya. Oke.
Yang namanya hubungan cinta itu seharusnya itu saling melengkapi, saling memberikan support, bukan untuk saling melukai. Tetapi namanya juga manusia, kadang-kadang kita hilap dan kadang-kadang kita lepas kontrol, itu manusiawi sekali ya. Tetapi di sini dia juga masih merasa terluka hatinya ya, tetapi dia juga masih ada rasa cinta, tapi dia masih ragu-ragu apakah apakah kamu akan mau menerima dia atau tidak. Seperti itu yang ada di perasaan menurut penglihatan kondisi. Dia masih ragu-ragu aja di sini ya, sifatnya seperti itu. Oke. File 1 kutek warna ungu, semoga bisa menjadi pencerahan ya, semoga bisa menjadi satu antisipasi bahwa hubungan itu tidak ada yang dinamakan saling menyakiti ya, tapi saling terbuka ya. Jangan pernah menyimpan sesuatu yang membuat kalian nanti terjadi menyakiti ya. Oke. Semoga saja ini benar dan bisa resonate ya. Kalau kalian memang masih mengharapkan dia kembali, ya perlakukan dia menjadi lebih semestinya gitu ya. Ada pinjaman ya udah, kalau belum bisa bayar ya nanti aja gitu ya kan. Seperti itu namanya saling melengkapi. Orang kalau belum bisa bayar utang tuh bukan karena nggak mau bayar, tapi memang belum ada, pasti ada alasannya ya. Seperti halnya cinta, berantem juga memang pasti ada alasannya, tanpa ada alasannya tidak akan terjadi. Tapi lebih baik kalian saling terbuka agar tidak terjadi ledakan-ledakan. Karena apa? Masalah yang dipendam itu seperti bom waktu, amarah yang dipendam itu seperti bom waktu. Sewaktu-waktu dalam hubungan itu akan jedor, merusak segalanya. Kemudian akhir-akhir nanti akan namanya penyesalan ya kan. Oke. Jadi tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga diberikan hubungan ini. Kalau kalian masih mengharapkan, semoga segera dibukakan jalannya dan kalian bisa menghubungi dia lagi atau dia menghubungi kalian ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share ya buat sahabat-sahabat kalian semua ya. Semoga bisa menjadi ikut menjadi channel pilihan kalian juga ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Kondester terbaru ya. Tetap berdoa, jangan lelah berdoa, tetap optimis, jangan pernah menyerah, jangan pesimis, dan jangan menyerah sebelum kalah. Maju terus, capai tujuanmu ya, selama masih positif. Oke. Bye, file 1. God bless you. Halo, masih bersama gue Mendes Taruh tentang hati dan jiwa di edisi Kepo-Kepoin Doi ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta ya, bersama Gondes Mendes. Oke, di sini ada file 2 ya, diwakili oleh kutek warna pink ya. Oke. Kita akan baca di akhir tebaran. Gondes akan shuffle ya di sini ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Ingat, ini general reading ya. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Karena sifatnya umum. Kalau ingin resonate, paling tidak 75% resonate, kalian silahkan personal reading ya. Nomor WA ada di deskripsi ya. Untuk syarat-syaratnya pun ada di sana, pun dilampirkan. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan kembali padamu untuk menjalin cinta? Kalian ingin kepoin doi atau mantan ya, kepoin mantan. Jangan di skip, biarkanlah kalau terjeda iklan ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Edisi kepoin doi atau mantan. Ada mantan, ada doi ya. Belum putus tapi sudah nggak berkomunikasi lagi ya. Ngeprung gitu kan, ghosting gitu loh, perung gitu aja, nggak ada lagi yang jatuh ya, nggak kebalik ya. Ada Ace of Pentacle, ada peluang ya di sini. Oke, kita shuffle kembali. Oke, terima kasih. Ada Justice, selesai. Menurut dia itu hubungan ini udah selesai sayang. Justice ya,
penghakiman akhir atau penyelesaian akhir. Ada the magician, tetapi di sini ada magician. Hubungan kalian sebetulnya udah selesai ya. Ada magician dan ada keputusan. Apa tuh? Kita lihat ya. Oh, banyak sekali. Ada apa coba? Keputusan apa? Kita lihat keseluruhannya ya. Jangan di skip ya, sahabat. Terima kasih. Five of Cup, adanya kekecewaan cinta. Ya, kenapa sih? Dari file 1, file 2 ada aja kekecewaan cinta, ada yang patah hati, ada yang kecewa. Ya. Itulah namanya hubungan. Kalau hubungan mulus-mulus itu namanya bukan hubungan. Ya enggak, apa dong Des? Ya enggak kenal gitu kan. Kalau enggak kenal kan enggak ada masalah ya kan. Bener enggak sih? Karena ada hubungan, kita bertemu ya pasti ada masalah yang hadir, yang timbul ya. Ada masa lalu. Oke. Kita lihat ya klarifikasinya. Ada pengkhianatan. Iya kan, kalau kita nggak kenal nggak akan ada masalah, pasti ya baik-baik aja. Orang ketemu di jalan juga nggak negor ya kan, gimana mau banyak masalah. Oke, kita tunggu dulu, ada yang jumping nggak? Terima kasih. Ada pertimbangan ya. Oke, terima kasih. Ada The Emperor. Dan ada berbagi kasih. Kita bicara tentang cinta ya. Berbagi kasih atau dermawan kalau secara finansial ya. Oke, kita ulik yuk. Sekarang kita ulik ya. Perasaan dia, ada peluang, ada rasa ingin, tapi semua sudah selesai hubungan ini ya. Tapi kemudian ada the magician di sini. Ada keputusan, ada kekuatan alam yang mendukung untuk membuat suatu keputusan ya, bahwa kekecewaan itu sudah tepat waktu. Kalau kalian putus gitu, udah tepat, udah keputusan tepat ya. Kekecewaan ini sangat berat sekali menempa dia. Ini kita bicara tentang dia, tapi bisa vice versa ya. Jadi ada peluang sih sebenarnya, tapi peluang itu sudah habis gitu loh, udah selesai hubungan ini, udah selesai gitu. Tapi kemudian ada the magician. Magician itu kekuatan alam atau dukungan alam. Tetapi apa, keputusan kamu itu sudah bagus, udah benar itu, putus hubungan ini gitu. Karena apa, orang masa lalu ini sudah mengkhianati. Kalian mengkhianati. Sorry, aku bicara subjektif, bukan objektif. Kalau subjektif itu bicara padanya, tapi kalau objektif itu untuk membahagiakan kamu, tetapi nanti tidak ada kenyataannya gitu ya. Jadi kenapa? Kalau pahit aku bilang pahit, kalau manis ya aku bilang manis ya. Di sini ada karena orang masa lalu ini ya, keputusan itu. Kenapa terjadi keputusan? Karena ada kekecewaan yang sangat berat sekali yang membuat kamu itu sangat amat harus mengakhiri hubungan ini. Kenapa harus putus? Karena di sini ada orang masa lalu. Jadi orang masa lalu kamu ya itu. Berarti kamu ya di sini kamu berkhianat. Ini bisa vice versa ya saya. Tetapi bisa dipertimbangkan kembali bahwa seorang maskulin ini juga orang baik gitu loh. Si dia itu orang baik, si doi itu, si gebetan, si mantan itu orang baik gitu. Jadi ya maybe yes, maybe no ya. Mungkin ya, mungkin tidak gitu. Kalau kamu mau balikan ya balikan saja. Kalau rasa ingin udah ya udahlah, orang dia udah mutusin aku, ini ya yang mutusin dia ya. Dia sudah ambil keputusan, dia kecewa sama aku karena aku mempunyai doi lagi, apa aku punya orang ketiga, aku diputus ya udah ya. Tapi kalau kamu mempertimbangkan ya pertimbangkan. Seperti halnya dia mempertimbangkan
ya, karena kamu baik gitu. Tapi kamu berkhianat gitu loh, yang dia pikirkan tuh di situ. Jadi dia mempertimbangkan kembali. Jadi ya bisa juga nanti dia akan menghubungi kamu lagi, akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta, karena di sini kan ada kekuatan alam juga, dan di sini ada pertimbangan, ya kan, saling berkesinambungan di situ. Dan di sini ada keputusan, di sini ada maskulin. Tetapi di sini ada kekecewaan, tapi di sini ada kebaikan yang mendukung gitu. Jadi terus gimana sih dia sebenarnya? Ada kemungkinan bisa kembali, tapi nggak besar sekali ya. Di sini ada magician yang mendukung kalian untuk mempertimbangkan ini, dan kemudian kembali. Ada banyak yang kamu pertimbangkan di sini, termasuk dia juga banyak yang mempertimbangkan untuk kembali sama kamu gitu. Ya, di sini ada kasih sayang atau suka berbagi kasih. Dia tuh orangnya baik gitulah, dermawan, baik, loyal, enggak pelit. Gitu. Jadi nanti kalau dia memang menjalin cinta sama kamu ya diterima, tetapi besar nggak terlalu besar ya kemungkinannya tuh. Ada kemungkinan dia akan kembali gitu, karena dia akan juga harus mempertimbangkan kenapa kalau dia bisa bilang gitu. Di sini ada magician, ada kekuatan alam yang mendorong dia untuk mempertimbangkan kembali tentang kesalahan kamu. Ini bisa vice versa ya, bisa dia yang bersalah dan kamu dengan kekuatan alam kamu akan diminta untuk mempertimbangkan kembali untuk mendekati si maskulin ini, karena dia baik. Seperti itu, paham ya? Oke, kalau tidak paham personal reading aja biar kamu lebih paham. Oke, sekarang kita akan shuffle untuk pesan kamu ya. Apakah kamu akan bagaimana gitu pesannya? Bagaimana sih aku harus, dia tuh gambarannya seperti apa sih sekarang Des gitu. Oke, kita lihat pesan buat kamu yang memilih file ping. Ya, kita lihat pesannya apa. Ada kemungkinan balik gitu, tetapi tidak terlalu besar. Tetapi di sini ada yang dinamakan kekuatan alam ya kan. Tapi 50-50 begitu loh jadinya kan ya. Ini kan main perasaan gitu ya kan. Janda, kamu berdiri dengan orang janda atau duda? Senyum aja deh. Kamu harus berkata jujur, yang sebenarnya tuh bagaimana sih? Karena di sini ada pengkhianatan ya. Ya kalau kamu maafin, ya maafin aja kalau dia yang berkhianat. Kalau kamu yang berkhianat, ya kalau dia masih ada feeling sama kamu, terus kamu chat kok ngerespon, ya intens dulu. Setelah itu pelan-pelan kamu sampaikan dengan kata-kata jujur. Kebahagiaan sejati ya di sini ada. Ya. Sorry. Hubungan vertikal, terutama kamu harus berdoa pada Yang Maha Kuasa. Hubungan vertikal, hubungan bersama Allah. Allah, saya memang benar sudah menyadari saya ingin bersama dia. Pasti Allah akan jawab. Gondes yakin banget ya. Salah satu yang Gondes percaya adalah Allah, karena Allah maha sempurna. Ya, ketakutan, jangan takut. Kalau kamu salah, minta maaf. Kalau kamu benar, memaafkan. Deal kan? Oke. Ya. Jadi di sini ada yang tidak jujur seperti itu. Jadi dibutuhkan kejujuran untuk mencapai hubungan kembali. Ya. Ada kemungkinan Des? Iya ada. Karena ada dukungan alam semesta. Sekarang Gondes akan sampaikan ini ya. Pesan oracle, Angelic Oracle Cards. Gondes mengambil pesan para malaikat atau dimaknai dengan energi positif kamu atau para penjaga, malaikat penjaga kamu ya. There nothing to worry about. Langsung diartikan aja ya. Oke. Gondes akan terjemahkan ya. Tidak ada yang perlu dihentikan ya. There nothing to worry about ya. Kamu aman dan situasi ini berada di bawah kendali ya. Sempurna dari pemeliharaan ilahi dan tatanan universal. Hanya masukkan pikiran dan emosi penuh kasih ke dalam situasi untuk memastikan bahwa hasil setinggi mungkin mengalir dengan mudah dan melalui kamu.
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kalian jangan takut, cukup berkata jujur, cukup menyampaikan apa yang kamu inginkan ya. Di sini perlu pertimbangan dan ada kekuatan alam di sini. Di sini diminta kamu dalam keadaan aman dan situasi ini berada di bawah kendali sempurna dari pemelihara ilahi. Ada magician, kekuatan alam yang akan mendukung hubungan ini, tetapi salah satu harus berani terbuka. Lebih nyamannya lagi kembali kamu berada di hubungan dengan Sang Maha Kuasa. Ya, oke? Jadi apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Ya, tetapi dimulai dari kamu. Kalau kamu yang bersalah, kamu harus berani berkata jujur. Tetapi kalau dia itu udah menganggap bahwa dia itu merasa mengkhianati atau kamu khianati gitu ya. Ini bisa universal masalahnya ya. Intinya di sini kalian masih saling sayang, cuman sebetulnya udah putus total hubungan ini, tapi ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan di sini. Dan memang kalau kalian masih berkeinginan menjalin hubungan dengan dia, kalau kamu yang bersalah, tidak ada salahnya kalian minta maaf dan masih ada respon. Nanti jangan langsung to the point, tapi cukup kalian intens dulu, berkomunikasi baik-baik dulu, kemudian baru kamu sampaikan apa yang terjadi ya. Di saat ada masalah, jangan langsung tes pada masalahnya, tapi kita selama masih ada komunikasi yang baik, kalian jangan langsung ngomong ya, diakrabkan kembali dulu. Setelah ini kan ada justice di sini ya, ada jalan keluar. Jadi pelan-pelan kamu sampaikan, karena di sini juga dia masih ada suatu kekecewaan sih sebenarnya. Jadi kekecewaan, ada salah satu di antara yang berkhianat ya, dan memang sudah putus hubungan ini. Tetapi ada keajaiban alam dan kamu diminta untuk mempertimbangkan kembali, atau dia ya yang merasa kamu khianati atau dia mengkhianati kamu. Tetapi karena kamu yang kepoin dia, jadi kamu boleh yang memulai ya. Oke? Semoga file 2 bisa menjadi pencerahan ya. Ditonton jangan cuma sekali biar kamu paham apa sih sampaikan Kondes ini. Aku nggak ngerti, belepotan ngomongnya. Bagaimana ya, Kondes itu mengambil kalimat agak kasar gitu, tapi nanti sepertinya tidak sopan ya. Ini milik umum kan, jadi seperti ini Kondes ulang-ulang agar kalian paham ya. Tapi kalau tidak paham boleh personal reading ya. Dan aku mau personal reading ada biar pure energi aku gitu. Oke, silakan. Nomor WA Kondes ada di deskripsi ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kalian, bisa menjadi motivasi, antisipasi, ataupun pembelajaran bahwa seperti ini salah loh gitu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan pernah overthinking. Jadikan jiwa kamu jiwa energi positif thinking. Jadi kamu menjadi relax dan lebih santai gitu. Tidak ada kecurigaan. Dan untuk berbuat satu ya yang Kondes pesan, takutlah sama Tuhan, sama Allah. Seseorang yang sudah takut sama Allah, mau melakukan apapun itu harus berpikir, karena walaupun dia tidak tahu, tapi kita dilihat sama Allah. Allah Maha tahu ya kan, gerak-gerik kita itu kan dipantau sama Gusti Allah. Bukan berarti Kondes orang suci, bukan ya, cuman seperti itu ajaran dari orang tua kita, tentunya seperti itu kan. Dan anggap Kondes ini orang tua kalian. Oke, file 2. Jangan ketawa, jangan senyum-senyum, ini Kondes bicara serius. Tetap berdoa ya. Hilangkan rasa takut. Kalau memang kamu masih menyayangi dia, kamu salah, minta maaf lah sih. Di edisi kepoin doi atau mantan ya, bisa juga. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Kita lihat ya. Di sini ada kutek warna coklat, cocelight, cinta rasa coklat. Ini kita tebar kita buka di tebaran terakhir. Karena akan shuffle ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Oke. Kita lihat ya. Jangan dijeda atau jangan di skip. Yang pasti jangan skip. Biar energi kalian bisa benar-benar tertumpah, tercurah di tebaran kartu ini. Ya. Ini general reading. Bisa resonate, bisa tidak. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya.
Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh. Kenapa banyak sekali? Oke. Yang jatuh dulu. Ini 3. Jadi kita tumpuk kembali. Ada keberhasilan. Ada cinta sekali. Ada penegasan dan ada keputusan. Apakah dia akan kembali padamu lagi untuk menjalin cinta? Ada pertengkaran. Ada adu argumen. Oke, kita shuffle dulu biar lebih menghemat waktu agar kalian tidak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Ada proses. Ada proses. Oke. Kita tarik aja ya. Ada peluang. Ada kesulitan. Awal dari pemikiran. Ada komitmen. Ada cinta yang besar sekali buat kalian. Ada penegasan di sini dan ada keputusan. Sampai melampaui batas bertengkar. Ya. Dan kalian terputus karena ada penyelesaian. Atau miskomunikasi. Kalian tidak putus tapi miskomunikasi karena mengambil keputusan setelah bertengkar hebat di sini. Karena mengalami suatu keberhasilan cinta, kasih sayang, cinta, keputusan, penegasan. Ya. Ada proses di sini loh. Ada peluang. Ada kesulitan memang di dalam pemikiran, tapi ini ada untuk berkomitmen. Tadi dia mempunyai pemikiran untuk komitmen, tapi memang agak sulit juga sih, karena kalian sudah nggak berhubungan kembali kan, sudah tidak terjalin lagi. Bagaimana menurut kalian? Dia ingin melakukan proses, berusaha kembali untuk mencari peluang, tapi dia mengalami kesulitan. Tapi di dalam pikiran dia ingin berkomitmen. Yang kemarin pertengkaran dia sudah lupakan. Dia ganti menjadi proses. Ya. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta? Kira-kira bagaimana? Dia saat ini mengalami kesulitan. Tetapi di pikiran dia ingin berkomitmen dengan kamu. Kamu berani mendahului dia? Paling tidak komunikasi. Dia ingin kembali sayang, tapi dia mengalami kesulitan. Mungkin kesalahan dia yang fatal mungkin. Ini bisa vice versa ya. Bisa ini energi kamu, ini bisa energi dia. Ya. Kemarin perpisahan atau miskomunikasi atau apapun itu yang membuat kalian tidak terjalin lagi, tidak berhubung kembali, itu karena adanya pertengkaran yang hebat. Di sini ada argumen. Ya, perdebatan argumen atau perbedaan prinsip mungkin. Tapi kebanyakan ini cenderung ke perdebatan argumen, mungkin ketidakcocokan atau apa itu ya. Ya, itu dia itu punya cinta yang besar banget sama kamu, itu punya sayang dan ada penegasan di sini. Tapi keburu ada pertengkaran ya, keburu ada perselisihan di sini ya. Nah, ada proses di hati dia itu. Kalau ada peluang, dia memikirkan untuk berkomitmen dengan kamu, tetapi dia mengalami kesulitan. Mungkin dia telah melakukan kesalahan yang fatal kepada kamu. Mungkin dia selingkuh nggak ngaku, atau dia bohong nggak ngaku, atau dia ada sesuatu yang membuat kalian bertengkar, dan sesuatu yang membuat kalian bertengkar itu kemudian menjauhkan kalian karena mungkin juga dari dia atau dari ada kata-kata yang kasar. Tapi dari dia ini kita bicara tentang dia. Tapi dalam hati kecilnya dia bahagia, senang bersama kamu dan mencapai suatu persalinan hubungan itu, tapi keburu kalian saling terpisah. Ya, ada proses.
Dia menginginkan suatu peluang, tapi dia bukan takut. Dia mengalami suatu kesulitan yang mungkin dia pernah berbuat buat kamu untuk menyakiti kamu, atau tiba-tiba di ghosting gitu kan, itu berbuat salah. Tetapi dia ingin memproses kembali hubungan ini, dan dia ingin berhubungan sebagai komitmen, menjalin suatu komitmen. Itu udah ada di pikiran dia. Sekarang kalian bagaimana menurut kalian? Mau atau tidak? Fatal nggak sih kesalahan dia itu? Atau kesalahan kamu malah? Masih ada cinta di sini, masih ada di lingkaran cinta kalian berdua ini. Cuman ada salah satu yang berbuat salah benar, merasa salah dan merasa ngelakuin kesulitan untuk menyampaikan pikirannya bahwa aku tuh sayang sama kamu loh, aku tuh cinta sama kamu loh. Dan orang ini cenderung kalau bilang kamu A ya dia akan iya, kalau bilang B ya dia akan iya, seperti itu. Jadi dia untuk menyampaikan keinginan berkomitmen itu cuma ada di pikiran dia ngerasa kesulitan untuk menyampaikan. Sekarang kalian harus ambil keputusan ya, kamu yang harus mengambil keputusan. Coba kamu chat dia atau kamu hubungi dia di blog kondes, berarti nanti suatu saat saya akan terbuka. Ini dia ada rasa loh, memproses loh, dia lagi kayak ancang-ancang gitu untuk bisa berkomunikasi dengan kamu kembali. Ya kesulitan, atau kamu yang ngeblok ini ya di sini ya, ada pokoknya salah satu yang ngeblok ini, jadi ngerasa kesulitan dan hanya dipendam di dalam pikiran. Sangat mengenaskan. Edisi kepoin doi mantan ataupun gebetan. Apakah dia akan kembali lagi padamu untuk menjalin cinta bersama Kondes Mendes Taruh tentang hati dan jiwa? Ini aku akan buka pesan untuk yang memilih file 3. Ada inisial A, Andre, Agung, atau siapa? Atau ini nama kamu, inisial kamu. Hubungan vertikal ya, kalau udah memang kesulitan kamu kembali aja kepada Tuhan. Maksudnya bukan kembali terus kita mati, bukan. Kembalikan masalah ini kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan suatu jalan keluar. Selalu berdoa tanpa lelah, ya kan? Ini masih cinta loh, kalian berdua. Cari jujur, karena dia adalah kebahagiaan sejatimu. Ada kehamilan, apakah di antara kalian ada yang hamil? Ini rahasia kalian ya. Oke, sekarang kita akan mengartikan ada head chakra. Kodes terpesona melihat bidadari yang cantik. Head chakra atau cakra jantung ya. Kodes akan artikan ya, head chakra atau cakra jantung ya. Kita ambil dari Angel Oracle Card ya. Head chakra ya, ada head chakra ya, dari Angel Oracle Card ya. Head chakra, jawaban yang kamu cari ada di hatimu sekarang. Terbukalah untuk memberi dan menerima cinta ya. Para malaikat ingin kamu mempercayai perasaan kamu, hatimu bijak ya, dan itu memanggilmu untuk membuat perubahan penting. Percayalah ya pada kebijaksanaan ini, karena itu tidak mengecewakan kamu. Setiap kali kamu menentang perasaan batin kamu, hati kamu akan sedikit hancur ya. Jadi perbaiki ya, perbaiki hati dan hubungan kamu dengan diri sendiri dengan menghargai emosi kamu. Misalkan ya, jika kamu tidak senang dengan suatu situasi, itu berarti ada sesuatu yang salah dan perlu tindakan ya. Mintalah para malaikat untuk memberi kamu dukungan dan keberanian untuk membuat perubahan yang sehat di rumah ataupun di kerja ya. Kartu ini juga mengajak kamu ya untuk membuka hati untuk cinta. Mungkin kamu telah disakiti dalam hubungan sebelumnya dan dilindungi dari rasa sakit tambahan. Para malaikat meyakinkan kamu bahwa mereka akan melindungi kamu dan hati kamu, sehingga aman bagi kamu untuk merasakan cinta dan emosi lainnya ya. Oke ya. Itu pesannya.
Kalau kamu merasa tersakiti atau yang disakiti, pokoknya di sini kamu diminta untuk meminta tolong kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa lah yang akan memberikan kepastian dan jawaban ya. Oke, file 3 UTEK coklat sudah Kondes sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi, antisipasi, dan pembelajaran bahwa segala sesuatu itu ada maknanya, ada hikmahnya ya. Yang baik boleh diambil, yang tidak baik diperbaiki ya. Oke. Ada kata-kata salah dan milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Allah tempatnya benar, Allah tempatnya yang sempurna, Maha tahu dan Maha memberikan jawaban yang terbaik ya. Bersama Allah kita bisa mendapatkan bimbingannya. Tanpa Allah kita seperti seseorang yang tersesat. Tetap berdoa dan berdoa, jangan lelah berdoa ya, karena kebahagiaan sejati hanyalah kepada Allah ya. Hubungan dengan manusia itu hanyalah bonus. Oke. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Love you.